Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan berdoa dan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena begitu besar kasih-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan telah menyertai kami mulai dari tadi malam dalam peristirahatan kami. Bahkan Tuhan masih memberikan anugerah kekuatan, kesehatan, serta anugerah kehidupan. Kami boleh bangun pagi ini dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami, urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-22 firman Tuhan berbunyi, kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila semua berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan satu tema atau kesimpulan, yaitu perjamuan yang berkenan di hadapan Tuhan atau perjamuan yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, perjamuan kudus didasarkan pada kasih yang begitu besar dari Yesus Kristus kepada manusia. Namun kenyataannya di jemaat Korintus pada saat itu, perjamuan kudus kehilangan kasih. Perjamuan mereka di Korintus lebih merupakan kesempatan bagi mereka untuk mabuk-mabukan dan berpesta pora. Untuk itu, Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus dengan tegas menegur mereka yang melakukan perjamuan hanya untuk kesenangan pribadi mereka. Ada juga yang melakukan perjamuan hanya untuk mempermalukan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Paulus menegur mereka supaya jemaat di Korintus tidak terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Di sini, Paulus tidak memuji perbuatan jemaat, walaupun bagi mereka perbuatannya sudah baik, sudah benar. Tetapi menurut firman Tuhan melalui Paulus pada saat ini menegaskan bahwa perbuatan mereka tidak berkenan bagi Tuhan dan justru
Dan justru perbuatan demikian menghina Allah dan tidak peka terhadap orang-orang yang berkekurangan. Pada ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, dalam perjamuan makan dan minum adalah hal yang wajar. Manusia harus makan dan minum supaya bisa hidup dengan baik dan sehat. Tetapi dalam pertemuan, dalam ibadah, adalah satu kesalahan apabila seseorang makan dan minum dengan sepuas-puasnya tanpa memikirkan orang lain atau sesama. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita kembali mengevaluasi diri dalam mengikuti setiap pertemuan, setiap ibadah. Kiranya dalam setiap perjamuan kita selalu mengingat kasih Allah yang begitu besar, dan kita mengingat dan mengasihi sesama kita. Kita memperhitungkan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya memperhitungkan diri sendiri. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain dan saling memperhitungkan dalam kasih yang berdasarkan pada Kristus. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, sehingga kami tetap sehat kuat dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Berkati juga yang dalam pergumulan, yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka, berikan pengharapan kepada mereka, sehingga kami bersama-sama merasakan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkati, berikan kesejahteraan dalam negeri kami ini, sehingga kami selalu merasakan sukacita oleh karena penyertaan-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk pemerintah kami. Berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, berikan kebijaksanaan, sehingga dapat membimbing kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami pada hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.